Metamorfosis kupu-kupu bukan sekadar perubahan bentuk. Ia adalah proses rekonstruksi biologis total yang terjadi dalam ruang tertutup bernama pupa. Pada fase ini, tubuh larva tidak berkembang secara bertahap menjadi dewasa. Ia dihentikan, diurai, lalu disusun ulang melalui mekanisme yang telah diprogram sejak tahap embrio. Ketika ulat mencapai ukuran tertentu dan cadangan energinya mencukupi, aktivitas makan berhenti. Di dalam kepompong, jaringan yang sebelumnya berfungsi untuk merayap dan mencerna daun mulai mengalami apoptosis, kematian sel terprogram. Otot larva menyusut. Sebagian besar struktur pencernaan lama dihancurkan. Proses ini bukan kerusakan acak, melainkan pembongkaran terkontrol. Namun, tubuh tidak menjadi cair sepenuhnya seperti sering dibayangkan. Di antara jaringan yang terurai, terdapat kelompok sel khusus yang telah lama menunggu fase ini. Sel-sel tersebut dikenal sebagai imaginal discs. Selama fase larva, mereka tidak berperan aktif dalam fungsi sehari-hari. Mereka tersimpan sebagai cetak biru organ dewasa. Saat fase pupa dimulai, imaginal discs berkembang pesat. Mereka membentuk sayap berurat, kaki ramping, antena sensorik, mata majemuk, dan sistem reproduksi. Material yang sebelumnya menjadi tubuh ulat didaur ulang sebagai sumber protein dan energi untuk membangun konfigurasi baru. Perubahan ini tidak hanya mengganti bentuk luar. Sistem pernapasan, pola distribusi energi, hingga orientasi struktur tubuh mengalami reorganisasi. Individu yang keluar dari kepompong membawa DNA yang sama, tetapi arsitektur biologis yang sepenuhnya berbeda dari bentuk sebelumnya. Di dalam pupa, tidak ada gerakan dramatis yang terlihat dari luar. Yang terjadi adalah penggantian desain dalam keheningan. Metamorfosis menunjukkan bahwa dalam satu organisme, kehancuran dapat menjadi prasyarat bagi pembentukan struktur baru, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai strategi hidup yang presisi dan terukur. Transformasi di dalam pupa tidak berlangsung spontan. Setiap tahap dikendalikan oleh sistem regulasi molekuler yang bekerja berdasarkan waktu dan ambang fisiologis tertentu. Pergantian fase pada kupu-kupu bergantung pada dua hormon utama, ecdysone dan juvenile hormone. Keduanya tidak hanya memicu perubahan, tetapi menentukan jenis perubahan yang terjadi. Selama fase larva aktif, kadar juvenile hormone relatif tinggi. Dalam kondisi ini, lonjakan ecdysone hanya menghasilkan pergantian kulit menuju tahap larva berikutnya. Tubuh tetap mempertahankan identitas sebagai ulat meskipun ukurannya bertambah. Pola genetik yang mengatur struktur dewasa tetap ditekan. Ketika cadangan energi mencukupi dan ukuran tubuh melewati batas tertentu, produksi juvenile hormone menurun drastis. Pada saat itulah, lonjakan ecdysone memicu respon berbeda. Rangkaian gen yang sebelumnya dorman mulai diaktifkan. Protein struktural baru disintesis. Jalur molekuler yang mendukung pertumbuhan larva dihentikan. Perubahan konsentrasi hormon yang relatif kecil dapat menggeser ekspresi ribuan gen secara simultan. Inilah yang membuat transisi bersifat irreversibel. Setelah jalur perkembangan dewasa diaktifkan, tubuh tidak dapat kembali ke fase sebelumnya. Sistem regulasi bekerja seperti saklar biologis yang hanya bergerak satu arah. Waktu juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Suhu lingkungan, panjang hari, dan ketersediaan makanan dapat memodulasi respon hormonal. Pada beberapa spesies, kondisi lingkungan memicu diapause, fase penundaan perkembangan yang memungkinkan pupa bertahan hingga kondisi kembali mendukung. Metamorfosis bukan sekedar pembongkaran dan pembangunan ulang. Ia adalah orkestrasi molekuler yang sangat terkoordinasi. Di tingkat yang tidak terlihat oleh mata, sel-sel merespon sinyal kimia dengan presisi tinggi. Tubuh tidak berubah karena keinginan, melainkan karena instruksi biologis yang dilepaskan pada waktu yang tepat. Di dalam keheningan pupa, bahasa yang bekerja bukan suara atau gerakan, melainkan fluktuasi molekul
yang menentukan kapan sebuah bentuk harus berakhir dan kapan bentuk lain mulai mengambil alih. Perubahan bentuk tidak akan berarti tanpa perubahan cara merespons lingkungan. Larva dan kupu-kupu dewasa hidup dalam dua realitas yang hampir tidak saling tumpang tindih. Yang satu bergerak lambat di permukaan daun, yang lain menjelajah ruang udara terbuka. Perbedaan ini menuntut reorganisasi sistem saraf. Pada fase larva, jaringan neural disusun untuk aktivitas terbatas, mencari daun inang, menghindari rangsangan mendadak, dan mempertahankan pola makan kontinu. Sirkuitnya relatif sederhana dan berorientasi jarak dekat. Respons didominasi oleh rangsangan taktil dan kimia dari tumbuhan tempatnya hidup. Memasuki fase pupa, sebagian neuron dipertahankan, tetapi banyak koneksi antar sel saraf diubah. Penelitian neurobiologi menunjukkan bahwa sejumlah sel saraf larva tidak dihancurkan, melainkan diintegrasikan ulang ke dalam arsitektur baru dengan fungsi berbeda. Otak tidak sepenuhnya dihapus, ia direstrukturisasi. Ketika kupu-kupu keluar dari kepompong, pusat pengolahan visual berkembang lebih dominan. Mata majemuk memproses spektrum cahaya luas, termasuk ultraviolet, yang membantu mendeteksi pola bunga. Lobus antenal memproses sinyal feromon untuk identifikasi pasangan. Sistem vestibular menyesuaikan koordinasi terbang dalam ruang 3 dimensi. Perubahan ini memungkinkan transisi perilaku dari konsumsi intensif menjadi mobilitas dan reproduksi. Individu yang sebelumnya bergantung pada satu jenis tanaman, kini harus mengenali lanskap luas, menentukan lokasi nektar, dan menavigasi jarak antar sumber daya. Transformasi neural ini menunjukkan bahwa satu genom dapat menghasilkan dua konfigurasi perilaku berbeda dalam satu siklus hidup. Metamorfosis tidak hanya membentuk ulang tubuh, tetapi juga memprogram ulang cara organisme memaknai lingkungannya. Dalam satu rentang kehidupan, otak dipaksa meninggalkan dunia lama untuk berfungsi dalam dunia yang sama sekali berbeda. Fase larva sering dipandang sebagai tahap sederhana yang hanya berfungsi untuk makan. Namun di balik pola konsumsi yang intensif, terdapat strategi energi yang menentukan keberhasilan transformasi berikutnya. Ulat tidak mengumpulkan cadangan untuk bertahan hidup sehari 2 hari, melainkan untuk membiayai rekonstruksi tubuh dan fase reproduksi yang akan datang. Sebagian besar energi yang dikonsumsi selama fase larva disimpan dalam bentuk lemak dan protein di jaringan tubuh. Akumulasi ini berlangsung cepat karena laju pertumbuhan yang tinggi. Berat tubuh dapat meningkat berkali-kali lipat dalam waktu relatif singkat. Setiap gigitan daun adalah investasi biologis untuk proses yang belum dimulai. Ketika memasuki fase pupa, sumber energi eksternal berhenti total. Tidak ada lagi asupan makanan. Semua kebutuhan metabolik dipenuhi dari cadangan internal. Proses pembongkaran jaringan, sintesis struktur baru, serta pemeliharaan fungsi vital berlangsung menggunakan biomasa yang telah dikumpulkan sebelumnya. Efisiensi penggunaan energi menjadi krusial. Jika cadangan tidak mencukupi, transformasi gagal atau individu dewasa keluar dalam kondisi lemah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas nutrisi tanaman inang secara langsung memengaruhi ukuran dan kapasitas reproduksi fase dewasa. Artinya, fase terbang yang terlihat ringan ditopang oleh periode konsumsi yang berat. Strategi ini menciptakan pembagian fungsi yang jelas. Larva berperan sebagai pengumpul dan penyimpan energi. Dewasa berperan sebagai penyebar gen. Keduanya terhubung melalui alokasi sumber daya yang telah direncanakan secara fisiologis. Dalam konteks ini, kepompong bukan hanya ruang perubahan bentuk, tetapi ruang penggunaan cadangan. Terbang yang tampak bebas sesungguhnya bergantung pada fase yang hampir seluruhnya terikat pada daun dan batang. Energi yang dikumpulkan dalam diam menjadi bahan bakar bagi gerakan yang kemudian terlihat ringan di udara. Satu siklus hidup kupu-kupu mencakup dua peran ekologis yang hampir tidak saling bersaing. Larva beroperasi sebagai herbivora spesifik
yang bergantung pada tanaman inang tertentu. Sistem rahangnya dirancang untuk menggigit jaringan daun, sementara enzim pencernaannya mampu mengatasi senyawa pertahanan kimia tumbuhan yang seringkali beracun bagi spesies lain. Sebaliknya, individu dewasa beralih ke sumber energi cair seperti nektar. Alat mulutnya berubah menjadi proboscis yang dapat menggulung dan menjangkau bagian dalam bunga. Ia tidak lagi memakan daun, melainkan berinteraksi dengan struktur reproduktif tanaman. Dalam proses mencari nektar, serbuk sari dapat berpindah antar bunga, menjadikannya agen penyerbuk bagi banyak spesies tumbuhan. Pemisahan ini mengurangi kompetisi internal dalam satu generasi. Ulat tidak bersaing dengan kupu-kupu dewasa untuk sumber makanan yang sama. Setiap tahap memanfaatkan kompartemen berbeda dalam ekosistem. Satu berfokus pada biomasa vegetatif, yang lain pada sumber energi reproduktif tumbuhan. Namun, pemisahan ceruk ini menciptakan ketergantungan ganda. Tanaman inang harus tersedia untuk fase larva, sementara bunga penghasil nektar harus hadir untuk fase dewasa. Gangguan pada salah satu komponen dapat mengganggu keseluruhan siklus. Penurunan populasi tanaman tertentu dapat menghentikan perkembangan sejak tahap awal, bahkan sebelum fase terbang dimulai. Struktur dua kehidupan ini merupakan solusi evolusioner untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Dalam satu organisme, dua strategi makan berbeda dijalankan secara berurutan, bukan bersamaan. Efisiensi muncul dari pembagian fungsi yang jelas antara tahap pertumbuhan dan tahap reproduksi. Keindahan yang terlihat di udara adalah bagian dari sistem yang bergantung pada hubungan kompleks dengan tumbuhan. Tanpa keterhubungan tersebut, transformasi yang berhasil di dalam kepompong tidak akan berlanjut menjadi keberlanjutan populasi. Keberhasilan siklus hidup kupu-kupu tidak hanya ditentukan oleh proses internal tubuhnya. Setiap tahap bergantung pada kesesuaian waktu dengan kondisi lingkungan. Telur harus menetas ketika tanaman inang berada pada fase pertumbuhan yang tepat. Larva membutuhkan daun dengan komposisi nutrisi yang sesuai. Individu dewasa memerlukan periode berbunga yang sejalan dengan kemunculannya. Perubahan kecil dalam suhu atau pola musim dapat menggeser sinkronisasi ini. Jika tanaman inang bertunas lebih awal akibat peningkatan temperatur, sementara telur menetas pada waktu historisnya, larva dapat kehilangan sumber makanan utama. Ketidaksinkronan temporal seperti ini telah diamati pada berbagai spesies di wilayah beriklim sedang. Migrasi pada beberapa kupu-kupu juga menunjukkan ketergantungan terhadap koridor habitat yang berurutan. Jalur perpindahan tahunan memerlukan ketersediaan tanaman inang dan bunga nektar di beberapa titik geografis berbeda. Hilangnya satu segmen habitat dapat memutus kontinuitas perjalanan. Selain faktor iklim, fragmentasi lahan akibat pertanian intensif dan urbanisasi mengurangi keragaman tumbuhan liar. Spesies dengan preferensi tanaman inang yang sangat spesifik menjadi lebih rentan dibanding yang memiliki toleransi lebih luas. Keanekaragaman genetik populasi dapat menurun ketika kelompok kecil terisolasi dalam ruang yang terpisah. Metamorfosis kupu-kupu sering dipahami sebagai simbol kebebasan. Namun secara biologis, keberlanjutan hidupnya sangat terikat pada kestabilan ritme ekologis. Transformasi yang presisi membutuhkan lingkungan yang relatif konsisten. Selama pola musim, ketersediaan tanaman dan struktur habitat tetap berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi, siklus ini berulang tanpa gangguan. Ketika ritme tersebut bergeser melampaui batas fisiologisnya, perubahan tidak selalu terlihat dramatis. Ia muncul sebagai kegagalan menyelesaikan satu tahap menuju tahap berikutnya.